Grafika, mungkin bagi sebagian orang tentu akan asing ketika mendengar kata tersebut, apalagi orang-orang yang belum mengenal dunia percetakan. Tetapi, tahu nggak sih bahwa grafika sendiri merupakan sesuatu yang sangat membantu pekerjaan manusia, terkhusus dalam bidang percetakan. Seperti misalnya ketika seseorang ingin menerbitkan atau memperbanyak cetakan dari sebuah buku, maka disinilah peran grafika dibutuhkan. Dari segi pengertiannya sendiri, mungkin kita sudah bisa sedikit memahami bahwa grafika merupakan suatu teknik atau cara penyampaian pesan, gagasan, informasi, pikiran, kesan perasaan melalui penggandaan dengan cara dicetak dan disajikan kepada khalayak. Tetapi, kalian juga tahu nggak sih bagaimana grafika dan penerbitan berkembang di Indonesia? Saya Muhammad Arfa akan menjelaskan bagaimana sejarah grafika dan penerbitan di Indonesia. Secara garis besar, sejarah penerbitan Indonesia tersusun dalam 4 tahap zaman. Di antaranya yang pertama ialah zaman kolonial Belanda, zaman peranakan Cina, zaman Balai Pustaka, serta zaman Ikatan Penerbit Indonesia atau sering kita kenal dengan IKAPI. Pada zaman kolonial Belanda, Belanda hadir ke Indonesia pada tahun 1596 yang dikomandani oleh Cornelius de Houtman. Dengan kehadiran Belanda di Indonesia menandai munculnya industri penerbitan di Indonesia. Pada waktu itu hadir beberapa surat kabar. Mulai pada tahun 1744 sampai 1855, pada saat itu surat kabar nampak memperlihatkan karismanya. Di antara surat kabar yang hadir pada tahun itu seperti Batavius Novels, Advent News, Bro Martani, dan surat kabar bahasa Melayu yang terbit di Surabaya pada tahun 1855. Sedangkan Bro Martani sendiri merupakan surat kabar pertama di Indonesia yang memakai bahasa Jawa. Memasuki 14 September 1908, Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat, sebuah badan yang mengurusi penerbitan buku Indonesia. Komisi Bacaan Rakyat sendiri merupakan awal munculnya Balai Pustaka. Adanya Komisi Bacaan Rakyat ini memiliki peranan yang besar bagi perkembangan industri penerbitan di Indonesia. Memasuki zaman peranakan Tionghoa pada tahun 1855, beberapa surat kabar berbahasa Melayu terbit seperti Bulanan Bintang Utara, Surat Kabar Betawi, Slompret Melayu, Surat Kabar Bintang Timur, dan Surat Kabar Mingguan Biang Lala. Terbitnya surat kabar mingguan ataupun bulanan yang menggunakan bahasa Melayu sangat bermanfaat bagi keturunan Tionghoa karena mereka kebanyakan sebagai pedagang. Mereka diuntungkan karena dapat memuat iklan dalam surat kabar Melayu. Pada saat itu, para keturunan Tionghoa berbondong-bondong dalam mempelajari bahasa Melayu. Sedangkan pada zaman Balai Pustaka pada tahun 1917, pemerintah Belanda membuat lembaga yang diberi nama Balai Pustaka. Sebagai penghormatan yang diberikan untuk D.A. Ringkes yang berhasil mengelola Komisi Bacaan Rakyat, ia diamanahkan memimpin Balai Pustaka. Sedangkan pada zaman kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia atau biasa yang kita sebut IKAPI, terlahir berbagai industri penerbitan maupun percetakan di Indonesia pada masa awal dasarnya oleh rasa nasionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, mereka menerapkannya pada dunia penerbitan ini supaya mereka dapat mengeluarkan dan menerapkan idealismenya. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah grafika dan penerbitan di Indonesia. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap video ini.